Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala atas limpahan karunia, nikmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laulallah majtama'na fi hadzal makan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin kita berkumpul di tempat ini. Laulallah, kalau bukan karena Allah, tidak akan mungkin kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara nasihat yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana menjaga keikhlasan dalam ibadah kita, kita harus senantiasa mengatakan bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini belum ikhlas. Kalau kita mengatakan bahwasanya ibadah itu sudah ikhlas, berarti sejatinya kita belum ikhlas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar pertemuan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amaliyah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tiada yang menjadikan penyemangat datang kita ke majelis ini mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Dan siapa yang dia keluar dari rumahnya yang tiada lain diniatkan melainkan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkumpulan ini, maka mudah-mudahan kita dicatat sebagai pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, nampaknya pesertanya Masya Allah tambah banyak, Pak. Alhamdulillah. Inilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi sahibul bait, Pak Hasan dan keluarga, dan juga antum sekalian yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keistiqomahan kita. Kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas tali agama Allah, di atas dinul haq, di atas sunnah-sunnahnya Nabi SAW. Karena bagaimanapun kita memegang sunnah di zaman yang penuh dengan fitnah ini, Rasulullah SAW dahulu saja menggambarkan bagaimana memegang sunnah itu seperti menggenggam bara api. Bagaimana di musim yang penuh dengan fitnah ini, kiri kanan depan belakang fitnah semua,
Maka mari kita perkuat diri kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa agar kita dihidupkan dan dimatikan di atas agama Allah, di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih kita senantiasa berukhuwah di dalam ilmu, dalam satu manhaj yang satu sama lain saling mengingatkan atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani billah azani Allah wa iyyakum jami'an. Saya diberi amanah di sini untuk menyampaikan sebuah materi kajian. Namun seperti biasa, ya, bukan Pak Hasan kalau bukan dadakan, ya. Hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan suatu materi pengganti dari Ustaz teman kami, sahabat kami, Ustaz Baladraf atau Umar Baladraf hafizahullah, yang dalam hal ini belum izin, tidak bisa mengisi kajian. Maka di sini ana sebagai badal insyaallah akan menyampaikan sebuah materi yang sifatnya tematik. Mudah-mudahan ini menjadi amal dan juga ketaatan bagi kita, dan juga mengangkat kebodohan dari diri kita. Ada satu hadis yang ingin saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari hadis yang akan kita sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitabnya, yang mana diriwayatkan dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Mana Abu Juhaifah ini termasuk di antara sahabat yang sangat sedikit sekali meriwayatkan hadis, bahkan mungkin antum sangat jarang. Yang antum kenal kan Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud. Abu Juhaifah ini sangat jarang meriwayatkan hadis. Apa kata beliau? Akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Jadi hadis ini menjelaskan tentang, mensyarah tentang persaudaraan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Salman. Kita bacakan hadis itu secara utuh. Fazara Salman Abu Darda. Kemudian Salman Al-Farisi ini mengunjungi Abu Darda. Fara'a Umman Darda mutabadzilah. Sesampainya di rumah, didapati bahwasanya Abu Darda ini sedang tidak ada di rumahnya, sehingga yang dijumpai hanya istrinya, ya Ummu Darda. Mutabadzilah. Mutabadzilah ini dalam keadaan bajunya itu yang semerawut. Nampak sekali bahwa istrinya ini tidak terurus. Berarti kalau ibu atau bapak-bapak pulang ke rumah melihat istrinya tidak terurus, ini perlu introspeksi, memahami hadis ini. Faqala laha, kemudian terheran-heran Salman mendapati istrinya Abu Darda dengan keadaan yang seperti itu, mengatakan, masya'nuki, ada apa gerangan dengan dirimu? Qalat, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Ini kalimat singkat dari seorang yang sangat cerdas, yakni Ummu Darda ini. Nanti akan kita syarah, ya. Kita coba bacakan terjemahannya terlebih dahulu. Ummu Darda mengatakan bahwasanya saudaramu itu, yakni Abu Darda, adalah seorang yang tidak butuh dengan dunia. Laisa lahu hajatun fid dunya, seorang yang tidak butuh dengan dunia. Faja Abu Darda, kemudian singkat cerita Abu Darda ini datang, fasana'a lahu ta'aman, kemudian membuatkan makanan untuk siapa? Abu Darda. Jadi bukan istrinya yang bikinkan makan. Kalau antum biasanya apa? Yang tolong bikinkan makanan untuk tamu, misalnya gitu ya. Kali ini Abu Darda yang bikin sendiri. Faqala, kemudian Abu Darda selesai dari memasak makanannya itu mengatakan, kul, makanlah. Qala fa inni shaim. Ternyata pas hari itu Salman Al-Farisi dalam keadaan apa? Puasa. Dan ini puasanya puasa sunnah. Qala ma ana biakilin hatta ta'kul. Aku tidak akan makan sampai engkau juga ikut makan dengan kami. Ya.
Qala fa'akala, kemudian singkat cerita juga Salman dan juga Abu Darda ini makan bersama. Falamma kana al-lail dhahaba Abu Darda yaqum. Ini Abu Darda dan juga atau Salman ini menginap di rumahnya Abu Darda ini. Di malam harinya Abu Darda ini bangun untuk mengerjakan sholat malam. Qala, kemudian Abu Darda mengatakan, atau Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, "Nam, tidur dulu." Fanama thumma dhahaba yaqul. Kemudian Abu Darda ini tidur lagi. Kemudian di pertengahan malam, tadi dari awal malam. Kemudian di pertengahan malam juga bangun lagi Abu Darda. Falamma kana min akhiril lail, sampai akhir di sepertiga malam terakhir. Qala Salman qumilah. Nah, kalau sekarang silakan ente salat malam. Fa shallaya fa qala lahu Salman. Kemudian Salman dan juga Abu Darda ini salat malam berdua. Kemudian setelah selesai dari salat malam, fa qala lahu Salman, Salman mengatakan kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak. Wali nafsika 'alaika haqqan, dan jiwamu juga memiliki hak, badanmu juga memiliki hak. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan juga keluargamu itu memiliki hak. Ya, ini siapa nih maksud? Istrinya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah yang menjadi hak itu haknya. Ini poin kita pada pertemuan malam hari ini. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ini Abu Darda ini memahami bahwasanya ini hanya sebuah nasihat yang disampaikan oleh siapa? Temannya, saudaranya, yakni Salman Al-Farisi. Tidak lantas kemudian menerimanya, kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat tentang apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Kemudian apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman." Benar apa yang disampaikan oleh Salman. Tapi ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Banyak sekali faidah atau hadis yang bisa kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah tadi berkaitan tentang persaudaraan antara Salman dan juga Abu Darda ini. Kita mengetahui bahwasanya persaudaraan yang dimaksud dalam hadis ini adalah persaudaraan yang sifatnya khusus. Kita mengetahui bahwasanya sesama muslim adalah apa? Bersaudara. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang keberapa? Ayat yang ke-10 Allah mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itulah bersaudara. Ini persaudaraan secara keimanan. Kemudian juga di antara hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhijrah, yakni orang-orang muhajirin, dan dipertemukan dengan kaum-kaum Ansar, tugas atau hal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-ukhuwah. Maka di sini akha, hadis yang pertama disebutkan bahwasanya akha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara satu muhajirin dengan satu Ansar. Salah satunya adalah siapa? Salman dari kalangan muhajirin dengan Abu Darda dari kalangan Ansar. Persaudaraan yang sifatnya khusus, ya, persaudaraan yang sifatnya khusus yang tujuannya saling mengingatkan, saling memperhatikan dengan seksama antara dua saudara ini agar lebih diperhatikan. Sampai-sampai ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, saking pentingnya awal-awal persaudaraan ini, ya, para ulama menyebutkan di awal-awal ditetapkannya persaudaraan ini, satu sama lain itu saling mewariskan, ya, seolah-olah ini mewariskan kepada orang yang dijadikan saudara tadi. Padahal kita tahu bahwasanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hakul jar saja, ya, tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan tentang berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai mengira bahwasanya itu saudara atau tetangga itu mendapatkan hak waris. Ternyata tidak.
Nah, ini saudara pun sama seperti itu. Di awal-awal sampai para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar ini saling memberikan waris. Sampai turun dalam satu ayat, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Bahwasanya orang-orang yang mempunyai hubungan ya kekerabatan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang lain dalam hal urusan apa? Waris. Ya. Ini saking apa? Dekatnya persaudaraan antara Muhajirin dan juga Ansar. Nah, di antara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW ini adalah Salman dan juga Abu Darda. Nah, kita akan coba kembali kepada runutan daripada hadis yang disampaikan tadi. Bahwasanya singkat cerita, karena persaudaraan yang sangat erat ini, Salman Al-Farisi ini tadi mengunjungi Abu Darda ya untuk mengetahui bagaimana keadaan, bagaimana kondisi rumah tangganya, bagaimana kehidupan daripada Abu Darda radhiyallahu anhuma. Ketika Salman Al-Farisi mendatangi rumah Abu Darda radhiyallahu anhu ini, didapati ternyata tidak ada Abu Darda di rumahnya, didapati istrinya yang ternyata dalam keadaan bajunya yang tanda kutip kusut, yang nampak sekali tidak terurus. Ya. Dan Masya Allah bagaimana jawaban dari seorang yang cerdas tadi kita katakan Ummu Darda. Ya, mungkin kalau ada seorang yang datang ke rumah, kemudian ini sudah tahu nih bahwasanya si istri ini nggak diperhatikan sama suaminya, kira-kira apa yang dilakukan? Pasti mengadu, wah suami saya itu begini, boro-boro perhatian, boro-boro ngasih uang begini, baju saya nggak pernah dibelikan, uang belanja kurang gitu. Ya, nggak pernah diajak jalan-jalan. Oh, pasti semua keluar mulut istri, biasanya seperti itu. Tapi bagaimana jawaban seorang yang cerdas dari Ummu Darda? Beliau hanya mengatakan bahwasanya apa? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Abu Darda ini adalah seseorang yang tidak butuh dengan dunia. Ini adalah kalimat yang kalau kita perhatikan, ini sindiran kepada Abu Darda yang dijelaskan kepada saudaranya, temannya. Ya. Namun ternyata ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, seorang Salman Al-Farisi juga tidak kalah apa? Cerdasnya. Ya, kalau orang yang nggak cerdas ketemu nggak cerdas nyambung pasti. Ya, ini curhat, ini tambah diterima curhatnya. Ya. Nah, dari penggalan hadis ini juga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, dalil para ulama menjelaskan bahwasanya bolehnya seorang wanita ajnabi ini berbicara dengan yang bukan mahramnya dalam hal-hal yang ini dibutuhkan, dalam hal yang diperlukan, selama di sini tidak ada fitnah, tidak ada ujian di dalamnya. Namun dalam batasan-batasan tertentu, min wara'i hijab, sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di balik hijab, berarti tidak langsung berhadapan. Selama itu aman dari fitnah. Nah, di antara bentuk kecerdasannya Salman Al-Farisi apa? Ya, ketika mengetahui kekurangan, ini tanda kutip ini ada masalah ini kelihatannya. Bagaimana seorang istri Abu Darda nggak mungkin, kenapa kok sampai nggak diperhatikan gitu. Jadi apa yang dilakukan Abu Darda? Tidak langsung kemudian mendapatkan info dari tetangganya atau info dari saudaranya mendapati Ummu Darda seperti ini, tidak langsung dieksekusi. Ya harusnya suamimu itu begini, jangannya begitu, tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Darda? Mengawasi terlebih dahulu apa sebenarnya yang terjadi di dalam rumah tangganya Abu Darda. Dari sini juga ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, ketika Salman Al-Farisi menginap di rumahnya ini yang tujuannya untuk mengetahui permasalahan yang ada di dalam keluarganya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya bolehnya seseorang tanda kutip mencampuri urusan rumah tangga orang lain dalam rangka apa? Islah, dalam rangka untuk memperbaiki rumah tangga seseorang. Apalagi ini adalah persaudaraan yang bukan sebentar, Muhajirin dan Ansar, antara Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan juga Abu Darda. Ini adalah persaudaraan yang sudah lama, sehingga satu sama lain saling mengenal.
Jadi ketika Ummu Darda mengatakan bahwasanya Abu Darda Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya, ini tidak sembarang menyampaikan keluhannya terhadap sahabatnya, gitu kan. Nah, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, tadi kita kan bahwasanya boleh seseorang ya, ketika kita mendapati ada saudara kita, ada sahabat kita, kemudian ini ada keluh kesah yang nampak dari dirinya, boleh kita memberikan solusi, boleh kita memberikan bantuan, boleh kita artinya memecahkan masalah yang ada dirinya. Jangan kita hanya berpikir bahwasanya ya kita hanya memikirkan keluarga kita saja, tidak. Namun secara asal kita tidak boleh mengurusi rumah tangga orang lain. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika itu tujuannya adalah untuk islah, untuk memperbaiki rumah tangganya, maka boleh kita memberikan solusi, artinya terjun langsung ke dalam urusan rumah tangganya. Nah, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kita langsung saja singkat cerita bahwasanya setelah Salman menunggu lama ini, Abu Darda pun pulang. Ya, Abu Darda kemudian ketika pulang, beliau menghidangkan makanan yang ternyata saat itu Abu Darda ketika membuatkan makanan, Salman itu dalam keadaan apa? Berpuasa. Ketika Abu Darda menawarkan makanannya, kemudian apa jawabannya Salman Al-Farisi? Ma ana biakilin hatta ta'kul. Bahwasanya saya tidak akan makan sampai engkau pun benar-benar ikutan makan dengan kami. Nah, di sini dalil yang menunjukkan bahwasanya bolehnya seseorang, terutama ya puasa sunnah, ya, untuk membatalkan puasanya selama tujuannya untuk apa? Untuk menyenangkan hati orang yang mengundang makanan kita, ya. Karena sifatnya puasa sunnah itu apa? Amirun li nafsi, ya. Dirinya ini yang menjadi pemimpin atas puasanya itu sendiri. Jadi kalau misalkan ini tadi acaranya habis Isya ya Pak ya, karena hari Jumat mungkin tidak ada acara buka puasa. Nah, kalau misalkan siang diundang ada acara mungkin di siang hari, kemudian diundang makan oleh tuan rumah, didapati makanannya ya ternyata makanannya Masya Allah, nah, antum boleh membatalkan dalam rangka menyenangkan tuan rumah. Tapi kalau ternyata dilihat, wah ini cuman apa, air minum sama ini saja misalkan, maka saya pilih untuk tidak berpuasa, nggak ada masalah. Ya intinya boleh di situ kita memilih untuk berpuasa atau tidak. Karena saya pernah ada satu cerita dari salah seorang ustadz kita. Beliau waktu itu pernah berkunjung ke salah satu negara, kemudian didapati di sana disediakan makanan yang Masya Allah, gitu kan. Kemudian ada salah satu muridnya yang bertanya sama gurunya ini, Ustaz, kira-kira saya puasa atau tidak? Apa antum lanjutkan saja puasa. Padahal berharap jawaban ustadznya apa? Udah nggak apa-apa, buka saja, gitu kan. Ternyata fatwa ustadznya lanjutkan puasa. Ya akhirnya tetap lanjut puasa. Tapi ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, dalam hal ini intinya seorang di situ boleh memilih mau berpuasa atau tidak. Namun ini dalam hal puasa sunnah, dan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, hal indakum syai', yani hal indakum ta'am, apakah engkau memiliki makanan wahai Aisyah? Kemudian Aisyah mengatakan tidak, fa inni idzan sha'im, kalau gitu saya puasa hari ini. Antum bisa cek juga pagi-pagi kalau pas buka tudung saji ternyata tidak ada makanan, mau puasa atau tidak silahkan, selama itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, maka itu tidak boleh, sekalipun itu puasa kafarah misalkan, atau puasa apa, ada lagi puasa wajib selain kafarah, puasa nazar misalkan, itu tidak boleh. Karena itu puasa wajib, kecuali kalau memang ada udzur syar'i yang lainnya, misalkan sakit atau safar, karena mengunjungi teman. Nah itu bukan termasuk yang menggugurkan kewajiban puasa, kecuali kalau buka puasanya di luar kota. Nah itu berarti sudah beda cerita, karena memang karena alasan safarnya, gitu kan. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di antara
tadi kita sebutkan kecerdasan Salman ini, beliau tidak pulang, yakni menetap di rumah Abu Darda untuk bermalam di situ. Ya. Dan Masya Allah, kita lihat bagaimana persahabatan, persaudaraan antara Salman dan juga Abu Darda radhiyallahu anhuma ini. Ketika beliau ya di malam harinya beliau ingin menasehatinya, tidak lantas kemudian langsung menuju kepada suatu permasalahannya. Dilihat bagaimana apa sih sebetulnya yang menjadi permasalahan utama di dalam keluarga ini. Ketika di malam harinya, di awal malam, ya, sahabat Abu Darda ini mau melaksanakan sholat malam. Ini dilihat karena Abu Darda ini diantara termasuk seorang sahabat yang sangat kuat sekali dalam beribadah, sangat gemar sekali dalam hal ibadah. Salah satunya adalah sholat malam. Ya. Kemudian ketika sahabat Abu Darda bangun di awal malam, ini masih awal malam, karena saking semangatnya beliau, kemudian ini siapa? Salman Al-Farisi mendapati Abu Darda ini mau bangun untuk sholat malam. Salman Al-Farisi dengan beraninya menegur siapa? Abu Darda. Ya, bangun dulu, tidur saja dulu. Ya, kalau kita mungkin apa urusan ente nih, tamu datang-datang ngatur-ngatur saya di sini untuk kapan sholat malam. Tapi Masya Allah juga siapa? Abu Darda ya nurut juga gitu. Ya, tidur juga. Ya. Kemudian di pertengahan malam kemudian juga bangun, kemudian diingatkan oleh Abu Darda bahkan untuk mengajak sholat malam. Kemudian Salman mengatakan, kalau kita mungkin masih saya masih jam 12 gitu. Bukan karena malas, bukan gitu. Mengingatkan, ini masih belum. Karena tadi Abu Darda ini termasuk sahabat yang bisa dikatakan tanda kutip gila dalam hal ibadah. Ya. Bukan gila dalam hal dunia, kalau kita kan beda ya. Kalau ini gila dalam hal ibadah, Masya Allah sangat bersemangat sekali untuk sholat malam. Karena seorang kalau sudah terbiasa sholat malam, ini sangat gelisah biasanya kalau dia tidak sholat malam. Ya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, la takun misla fulan, jangan kalian seperti fulan, kana yusallil lail thumma yatrukuhu. Kalian jangan seperti fulan, karena dulu itu dia termasuk orang yang rajin melaksanakan sholat malam kemudian meninggalkannya. Ya. Ini sahabat Abu Darda justru sangat bersemangat untuk melaksanakan sholat malam. Sampai akhirnya di sepertiga malam terakhir, baru di situ Salman Al-Farisi sholat bersama siapa? Abu Darda. Nah, di sini ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, terdapat pendapat di kalangan para ulama tentang bagaimana hukum. Artinya di sini tidak disebutkan bagaimana Salman dan juga Abu Darda ini apakah sholat malam secara berjamaah bersama-sama atau sholat sendiri-sendiri. Namun pada intinya sholat qiyamul lail itu pada dasarnya dilakukan sendiri, selain dilakukan di sholat atau di malam bulan Ramadan. Namun dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan sholat dalam tanda kutip berjamaah, artinya tidak sengaja untuk melakukan ibadah tersebut secara berjamaah. Hanya Nabi SAW melakukannya sendiri, kemudian tiba-tiba ada sahabat yang bermakmum dengannya. Di antaranya riwayat dari Hudzaifah ibn Yaman dan juga Abdullah bin Abbas dan juga yang lainnya pernah melakukan sholat malam secara berjamaah dengan Nabi SAW. Artinya ini boleh kita lakukan sesekali, namun bukan dengan pengumuman akan dilaksanakan sholat malam secara berjamaah ditambahi dengan malam atau jurid malam seperti itu. Tidak ada seperti itu. Ya, misalnya acara-acara anak-anak sekolah seperti itu kan. Nah, ini tidak ada ketentuannya dari Nabi SAW. Namun sesekali boleh, antum dengan istri boleh, ya, sesekali, tapi tidak terus menerus. Ya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, setelah mereka berdua sholat, barulah di situ Salman Al-Farisi menasehati Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, apa di antara nasihatnya yang tadi kita sebutkan di awal? Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya Rabbmu ini memiliki hak. Wa li nafsika 'alaika haqqan, dan juga jiwamu atau badanmu juga memiliki hak atasmu. Wali ahlika 'alaika haqqan, dan juga bagi istrimu terdapat hak. Yang menarik ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, kalau kita perhatikan masalah utama di keluarga ini, masalah terdapat dalam diri siapa?
istrinya, artinya antara Abu Darda dengan istrinya. Namun nasihat yang dilakukan atau yang disampaikan pertama kali oleh Abu Darda atau Salman Al-Farisi kepada Abu Darda justru mengingatkan tentang wa inna li rabbika 'alaika haqqo, bahwasanya sesungguhnya bagi Rabbmu, bagi Allah Subhanahu wa taala ada hak yang harus engkau penuhi. Nah, ini juga diantara adab ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang. Artinya boleh kita sesekali ketika kita memberikan nasihat jangan langsung to the point kepada poin intinya. Sehingga Salman Al-Farisi mengingatkan poin-poin muter dulu gitu lah. Memang di situ masalah keutamaan mana yang lebih harus diutamakan antara hak istri dan juga hak Allah Subhanahu wa taala. Namun poin penting lainnya di sini adalah bagaimana ketika kita menasehati istri kita, menasehati anak kita, menjelaskan suatu perkara, maka tidak langsung kepada intinya. Karena bisa jadi kalau kita langsung menegur poin intinya, dia merasa apa? Tersinggung, merasa tersakiti. Sehingga kita, ya jangankan seperti itu. Ketika seorang da'i saja, seorang ustaz, kalau sudah berbicara dalam satu masalah, biasanya kadang-kadang muter-muter dulu gitu kan. Sampai pada poinnya, biasanya ustaz nanya, sampai mana tadi kita? Nah, itu berarti ustaznya sudah kelewatan jauh, itu sudah keluar dari materi. Bahkan seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita kenal dengan keluasan ilmunya, ketika beliau menyampaikan suatu ilmu, faidah-faidah, itu kadang keluar daripada jalur, dan itu diingatkan oleh murid-muridnya. Nah, artinya ketika seorang sudah terlanjur nyaman berbicara, kadang ngelantur gitu. Nah, ini juga adab yang perlu untuk kita berikan kepada nasihat kepada seseorang. Ya, padahal di situ poin intinya adalah kesalahan berkaitan rumah tangganya, yakni Salman ini tidak mendahulukan penyebutan tentang istrinya. Wali ahlika 'alaika haqqo, tidak, tapi berurutan dari penyebutan siapa? Wa inna li rabbika 'alaika haqqo. Dan sesungguhnya bagi Rabbmu ini ada hak yang harus dipenuhi. Ya. Nah, tadi ketika Abu Darda mendapati nasihat dari Salman Al-Farisi, mengetahui bahwasanya ini adalah nasihat dari seorang sahabat, maka tidak lantas dibenarkan begitu saja, kemudian meminta pendapat kepada Nabi SAW tentang kebenaran nasihat tersebut. Kemudian apa jawaban Salman? Shadaqa Salman, atau jawaban Nabi SAW, kemudian Nabi membenarkan. Makanya ini yang awalnya bukan sebuah hadis kemudian menjadi hadis karena apa? Karena takrir atau ditetapkan, dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinamakan hadis takririyah. Karena hadis itu ada tiga, ada hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan juga takririyah. Kalau hadis qauliyah, misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Nabi SAW mengatakan, "Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat." Atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi SAW mengatakan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara ciri kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini hadis qauliyah. Ini Nabi SAW mengatakan hal demikian. Tapi kalau hadis fi'liyah, biasanya redaksinya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam begini dan begitu, perbuatan Nabi. Itu Nabi atau hadis fi'liyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hadis takririyah, hadis ketetapan. Ya, di antaranya hadis yang menceritakan tentang jadi kalimat inna li rabbika 'alaika haqqo ini bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ucapannya siapa? Salman, yang dibenarkan, yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini kemudian menjadi apa? Menjadi hadis karena ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada beberapa faidah yang kita ambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Juhfah ini, yang berkaitan tentang persahabatan atau persaudaraan antara Salman dan juga Abu Darda radhiyallahu anhum. Yang pertama bahwasanya Islam ini adalah agama yang memperhatikan hak, ya, karena terbukti Nabi SAW membenarkan ketiga yang disebutkan tadi. Inna li rabbika 'alaika haq. Pertama, hak kepada Tuhan, hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang dari ketiga ini ada hak-hak yang harus dipenuhi.
Karena kalau seseorang jadi melebihkan satu porsi, maka pasti akan apa? Menjadikan porsi atau hak-hak yang lainnya itu terambil. Contoh, ketika seorang melaksanakan puasa di siang harinya, kemudian di malam harinya dia sholat malam, dan terus itu dilakukan setiap harinya, sudah jelas itu pun sudah menyalahi ya. Karena puasa yang paling baik saja puasa Nabi Daud, 1 hari berpuasa, 1 hari tidak berpuasa ya. Tapi bukan sholatnya Nabi Daud ya, duhur sholat, asar nggak sholat bukan ya. Yang dimaksud di sini adalah puasanya Nabi Daud. Artinya ketika seseorang disibukkan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia melupakan hak-hak yang lainnya, artinya ketika dia, karena yang namanya ibadah juga ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, itu butuh yang namanya tuntunan. Sebagaimana syarat diterimanya amal ibadah ada 2 minimal. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah bukan didasari atas hawa nafsu. Sekalipun antum gemar ya mengatakan bahwasanya saya itu ustaz, masya Allah lebih tenang kalau di masjid. Iya, antum tenang di masjid, yang di rumah ini nggak tenang, gelisah ya. Emang yang di rumah nggak butuh makan ya, emang istri anak-anak nggak butuh nafkah. Tetap harus ada hak porsinya masing-masing ya. Kemudian tadi kita katakan bahwasanya kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW saja, kalau kita mau membaca sirah Nabi SAW, kita akan dapati gambaran bahwasanya Nabi SAW itu adalah seorang yang paling sibuk ya, bahkan lebih sibuk dari kita. Nabi SAW bukan hanya mengurusi 1 istri, tapi berapa istrinya? 9. Antum baru 1 istri saja, baru 1 yang manggil Abi, itu sudah kelangkap. Bagaimana antum meminta 2, 3 atau 4 ya. Yang satunya manggil Abi, minta dibelikan ini, yang satunya minta ini, pasti nyerah sudah ya. Belum lagi Nabi SAW mengurusi apa? Urusan kenegaraannya, urusan umat. Belum lagi Nabi SAW mengurusi siapa? Para sahabatnya. Bahkan Nabi SAW ketika mengurusi, artinya berjumpa dengan istri-istrinya, Nabi SAW datang ke satu rumah, ini istrinya kumpul semua gitu loh. Artinya mencumbu istrinya semuanya, namun yang digauli hanya istri yang bagian gilirannya. Artinya Nabi SAW seorang yang sibuk ya, baik itu dalam hal urusan dunianya, dalam urusan akhiratnya, dan juga dalam urusan dakwahnya. Jadi apa yang menghalangi antum untuk sibuk baru 1 istri? Ada yang 2 di sini? Baik. Jadi intinya di sini, bagaimana kita ketika seseorang melebihkan 1 hak, maka itu otomatis pasti akan ada hak-hak yang lain yang terambil. Seorang Abu Darda ini dikatakan salah ketika beliau terlalu menyibukkan atau disibukkan dalam hal ibadah sampai melupakan istrinya, yang sebetulnya istrinya minta jatah, minta hak ya, entah pakaiannya, karena pakaian juga bagian daripada nafkah yang harus dipenuhi, entah hak biologisnya dan lain-lain sebagainya. Artinya ada hak yang harus dipenuhi. Ini disalahkan oleh siapa? Oleh Salman Al-Farisi, sehingga dinasehati. Bagaimana dengan kita yang mungkin kita sebaliknya, bukan disibukkan dengan ibadah, bukan disibukkan sholat malam ya, namun disibukkan dunia, maka tentu ini lebih salah lagi. Artinya harus proporsional. Dan juga tidak benar juga kalau kita terlalu disibukkan dengan istri kita, hanya melupakan apa? Hak-haknya Allah yang tentu lebih utama. Sibuk ngajak istri jalan, sibuk ngajak istri jalan makan di luar dan sebagainya, melupakan yang kewajiban juga, membaca Al-Quran, mengajari istri, mengajak istri
untuk kekajian dan lain sebagainya. Maka harus ada proporsional. Begitu juga tadi tubuh yang kita jelaskan. Kita terus menerus berpuasa, ada hak yang menjadi tubuh kita untuk kita mendapatkan makan. Ya. Jadi Islam adalah agama yang memperhatikan apa? Seluruh aspek yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, Islam tidak membenarkan berlebih-lebihan dalam satu aspek, karena pasti akan ada aspek yang lain yang itu akan terabaikan. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Mungkin ada pertanyaan, manakah yang lebih utama? Ya, ketika seorang menikah, yang mungkin awalnya dia seorang penuntut ilmu, disibukkan dengan membaca muthala'ah kitab, kemudian disibukkan dengan beribadah, sholat malam, qiyamul lail, berpuasa tidak pernah lewat, menghatamkan Al-Quran. Ini sebelum nikah. Kemudian ternyata setelah nikah, otomatis porsinya kan harus dibagi, karena antum sudah punya istri, sudah punya anak yang harus antum antarkan ke sekolah. Jatahnya yang harusnya murojaah bagi-bagi terambil. Atau antum lebih memilih untuk tidak menikah gitu kan. Ya, kira-kira kalau jomblo pasti milih yang mana? Jadi mana yang lebih utama kira-kira antara seorang yang dia menikah namun ternyata ada yang waktu yang terambil untuk apa? Untuk mencari nafkah tentunya. Karena pasti ya, entah itu bekerja mencari nafkah untuk istrinya, atau seorang yang dia tidak menikah namun dia mendahulukan hak-haknya Allah. Dan ternyata para ulama menyebutkan bahwasanya seorang yang menikah walaupun di situ ada hak-hak Allah yang artinya terambil, artinya tidak sampai melalaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada seorang pemuda yang tidak menikah yang itu disibukkan dengan urusan akhirat. Kecuali kalau antum mau jadi Imam Syafi'i ya. Kalau antum masih jadi imam masjid ya belum dapat kategori ini. Kalau Imam Syafi'i Masya Allah memang disibukkan dengan urusan akhirat gitu kan. Baik, bihamdillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Karena bagaimanapun kita mungkin mendengar kisah 3 orang yang datang kepada Rasulullah SAW atau menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW. Kemudian dijawab dengan Aisyah, Rasulullah SAW itu begini dan begitu. Sampai-sampai mereka itu berniat untuk melakukan ibadah melebihi Nabi SAW. Yang ternyata itu diingkari oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena jiwamu memiliki hak, istrimu juga memiliki hak, dan Allah yang paling utama untuk memiliki hak. Salah satunya adalah masalah tadi menikah. Nabi SAW mengatakan wa atazawwajun nisa, karena saya juga menikahi wanita, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka itu bukan termasuk golonganku. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan bahwasanya menikah, kemudian walaupun mungkin ada sebagian haknya yang terambil, maka di situ lebih utama daripada seorang yang tidak menikah. Maka bagi para jomblo, ini adalah sebuah motivasi untuk segera menikah. Kalau yang sudah kadaluarsa, yang sudah menikah, ya gimana bahasan? Boleh lah ya. Tapi ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Yang berikutnya, bermuamalah. Ini faidah yang bisa kita ambil daripada hadis yang kita sebutkan barusan, bahwasanya bermuamalah yang baik dengan istri itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan tadi kita sebutkan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala memiliki hak, untuk istrimu juga memiliki hak. Ketika kita menunaikan hak istri kita, maka itu pun bisa menjadi apa? Nilai ibadah kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba bacakan beberapa dalil dari Nabi SAW tentang bagaimana muamalah seorang dengan istri itu bisa menjadi nilai ibadah. Ya. Yang pertama dalam sebuah hadis dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ini sudah jelas ya, bahwasanya dalam menggauli istri-istri kalian itu terdapat sedekah. Jadi kalau antum mau memperbanyak sedekah, yaitu salah satunya. Ya.
Artinya ikhwani fillah azanillah wa iyyakum, perkara hubungan suami istri dalam hal hubungan intim ini bisa menjadi nilai ibadah, padahal tanda kutip di situ urusan apa? Syahwat. Namun itu bisa menjadi nilai ibadah kalau didasari atas ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menggauli istri kita, itu adalah salah satu bentuk nafkah yang harus kita penuhi, ya. Tetapi jika seorang menggauli istrinya, ya, bukan didasari karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar menyalurkan syahwatnya saja, maka itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini yang membedakan apa? Niat. Ya. Ada sebuah kalimat dari seorang ulama atau tabi'in. Ulama mengatakan, kam min amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil itu bisa besar karena niatnya. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalannya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala karena apa? Masalah niatnya. Termasuk ketika kita berjumpa dengan istri kita, itu bisa menjadi nilai ibadah kalau kita meniatkan hal tersebut karena mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara adabnya pun ketika kita mau berhubungan, ada doa yang kita baca, ya. Dan doa itu salah satu pengingat untuk kita agar kita ketika berhubungan dengan istri kita tidak didasari hanya syahwat saja, sehingga setan pun tidak ikut campur dalam urusan hal tersebut. Kemudian di antara dalil yang lain, Nabi SAW menyampaikan satu hadis yang mudah-mudahan kita mengamalkannya. Nanti saya akan tanya, apakah antum masih mengamalkan hadis ini? Rasulullah SAW mengatakan, walasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata fi imra'atik. Bukankah ketika engkau memberi nafkah atau menafkahi istrimu, yang mana engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, hatta luqmata fi imra'atik, sampai-sampai satu suapan nasi yang engkau suapkan kepada istrimu itu bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya nih, kapan antum terakhir nyuapin istri antum? Hah? Kapan? Ada dua opsi biasanya. Kalau antum nyuapin istri itu, yang pertama dalam kondisi biasanya istri saya sakit, atau yang kedua memang lagi mesra-mesranya gitu kan. Dan ada lagi marahan, oh makan ini loh gitu. Itu bisa sama anak begitu ya. Kalau sama istri kayaknya tidak mungkin. Suap-suapan itu pasti dalam keadaan apa? Lagi bahagia, lagi senang, lagi mesra. Itu bisa jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mungkin kebalikannya, istri nyuapin suami. Kapan antum disuapin sama istri? Ini bukan yang pengantin baru ya. Kalau pengantin baru ya wajar lah, tarik-tarikan ayam, suapin itu wajar. Tapi kalau yang sudah pernikahannya kadaluarsa, saya bilang ya, jangankan itu, suruh masak sendiri, masak goreng telur sendiri di sana gitu kan, boro-boro disuapin. Makanya saya tanya, kapan antum ingat terakhir nyuapin istri? Antum cinta Nabi SAW, sunnahnya Nabi ini kan dipraktekkan ini. Nyampe rumah suapin istri ya. Walasta tunfiqu nafaqatan, ini hadis berbicara tentang nafkah secara umum. Begitu juga ketika antum mencari nafkah, bekerja keluar, jangan hanya niatkan untuk mencari harta saja, tidak, tapi antum niatkan perjalanan antum dalam hal ibadah, ketaatan dalam rangka mencari nafkah untuk anak dan istri, maka itu akan menjadi pahala di sisi Allah. Illa ujirta 'alaiha, kecuali akan Allah berikan pahala atas nafkah yang antum berikan kepada istri. Hatta luqmah, bahkan satu suap nasi. Ya, jangan malu-malu untuk suap-suapan ya, sementara di dalam rumah dulu lah. Ya, kadang-kadang anak-anak kita milik apa sih abi umi kok suap-suapan. Kita sampaikan ini adalah pahala, gitu kan. Tapi ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, ini menunjukkan bahwasanya bermuamalah antara suami dan istri ketika didasari dengan cara yang baik, itu akan menjadi apa? Argo pahala baginya. Ya, akan menjadi pahala yang terus mengalir kalau dia, karena ya bagaimanapun
kehidupan kita pasti akan lama dengan istri. Artinya ketika kita berada di dalam lingkungan rumah tangga kita, ketika kita pulang dari rumah, makanya ketika antum pulang dari rumah sampai ketemu sama istri itu, manfaatkan waktu dengan istri dan juga anak-anak itu, ya. Ya, kadang-kadang kita sibuk dengan pekerjaan di rumah, di kantor pekerjaan kantor dibawa ke rumah. Ya, kita tidak henti-hentinya membuka handphone kita, scroll sana scroll sini, ya. Sekali-kali ya kepalanya istri di scroll gitu kan, diusap-usap. Jangan cuma handphone terus yang di scroll, ya, karena istri juga butuh dengan perhatian kita. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang terakhir, ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya interaksi seorang suami dengan istri itu akan mendatangkan pahala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, hadis ini sebetulnya pembahasan tentang bab as-samr fil ilm. As-samr ini artinya bergadang dalam hal menuntut ilmu, artinya berbicara masalah ilmu. Ini termasuk antum yang hadir di majelis ini masuk kepada bab as-samr fil ilmi, ya, bergadang dalam menuntut ilmu. Karena secara asal Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-naum qabla al-isya wal hadits ba'dahu. Ini secara asal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci seorang yang tidur sebelum isya dan juga bercakap-cakap, berbicara, bergadang setelahnya. Karena kalau tidur sebelum isya itu dikhawatirkan akan terlewat waktu sholat isyanya. Ketika itu bergadang setelah isya, dikhawatirkan terlewat waktu subuhnya. Ini dua hal yang sebetulnya dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lalu bagaimana dengan pertemuan kita? Bahasan di sini membuat jadwal ba'da isya. Ini termasuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga as-samr fil ilmi, bergadang dalam rangka menuntut ilmu. Ini adalah bagian di antara hal yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bukan hal yang sia-sia. Namun ternyata bagaimana Abdullah bin Abbas atau Al-Imam Bukhari di dalam bab ini membawakan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada saingan juga berbicara yang juga itu mendapatkan pahala. Apa itu? Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Ibnu Abbas pernah mengatakan, bitu fi baiti khalati Maimunah. Maksudnya saya dahulu pernah ya bermalam di rumah bibiku Maimunah, ya, Maimunah bintil Haris, yakni zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha. Maksudnya Maimunah ini ya duduk bersebelahan atau bercengkrama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam isya, summa jaa ila manzili fa shalla arba'a rakaat summa nam. Bahwasanya di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamanya, karena memang yang menjadi gilirannya, ya, menjadi giliran untuk bermalam di rumahnya. Nabi SAW melaksanakan sholat isya, lalu beliau itu pulang ke rumahnya dan sholat 4 rakaat kemudian tidur. Nah, di riwayat yang lain, bitu inda khalati Maimunah, aku pernah tidur ya di rumahnya Maimunah bintul Haris. Kemudian apa? Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'ah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dengan Aisyah, dengan Maimunah bintul Haris ini beberapa jam, ya. Tsumma raqada, kemudian setelah itu Maimunah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam baru tidur. Jadi ternyata ketika setelah isya antum berbicara, bercengkrama dengan istri, ya, artinya dalam hal-hal pembahasan yang sifatnya tidak mengundang dosa, ya. Karena kalau kita kan sebagai suami yang baik tentu pasti bagaimana mendengarkan curhatan istri, gitu kan, ya, karena memang istri tabiatnya banyak berbicara, ya, satu kata kita 1000 kata istri, gitu kan, dan kita harus menjadi pendengar yang baik, ya. Namun tentu kalau pembahasan-pembahasan yang sudah keluar, artinya pembahasan-pembahasan yang itu mengarah kepada ghibah, maka kita harus menasihati istri kita. Jangan kita larut dalam ghibah. Wah, asik ya, memang begitu, harusnya begitu. Jangan, ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hal ini ternyata ketika kita duduk di majelis ilmu ada saingan juga.
ketika kita berbicara dengan istri kita dalam hal-hal yang itu mubah, maka itu juga menjadi pahala. Ya, syukur-syukur kalau istri ada ikut kajian juga dapat pahala juga double gitu ya. Namun dalam hal ini ternyata ada muamalah-muamalah yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan istrinya dalam hal tanda kutip itu hal yang sia-sia pasti berbicara, namun ternyata itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita niatkan dalam hal ibadah. Ya, kalau kita niatkan dalam hal ibadah, walaupun mungkin hal yang pembahasannya mungkin, makanya kalau kita ngobrol sama istri itu jangan bahas yang tinggi-tinggi. Antum yang dibahas demo di Jakarta, ya istri nggak paham ya. Atau lagi belajar ilmu hadis, antum dibahas masalah ini hadis yang tadi dibacanya hadis palsu ini. Kalau kita lihat dari ilmu jarh wa ta'dilnya ini nggak masuk. Ini bahaya, nggak nyambung istri pembahasan situ. Yang istri bahas paling apa? Masalah belanjaan gitu kan, nggak ada masalah. Walaupun itu urusan dunia yang dibahas, ya sesekali kita sampaikan ilmu itu kan. Kemudian ikhwani fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Dalam ini tadi ada satu faidah juga yang kita ambil dari hadis ini. Artinya ketika seseorang telah dinasehati, maka hendaknya dia berusaha untuk memperbaiki diri ya. Karena bagaimanapun nasihat ya, ad-dinun nasihah, bahwasanya agama itu adalah nasihat. Nasihat itu bisa datang dari siapapun, termasuk dari sahabat kita, bahkan dari orang yang mungkin secara level berada di bawah kita. Namun ketika itu adalah suatu hal yang baik, maka jadikan nasihat itu sebagai motivasi dan perbaikan untuk diri kita. Jangan kita merasa kamu itu siapa, dan seperti itu. Lihat bagaimana Abu Darda dan juga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum, ketika Abu Darda menerima nasihat dari sahabatnya, dari saudaranya Salman Al-Farisi, dan itu ternyata dipraktikkan betul oleh oleh Abu Darda sampai beliau meninggal. Jadi diriwayatkan bahwasanya Abu Darda ini menikah dengan Ummu Darda. Ini para ulama menyebutkan Ummu Darda ini ada dua, Ummu Darda Al-Kubra dan Ummu Darda As-Sughra. Jadi Ummu Darda Al-Kubra itu artinya Ummu Darda yang istri yang pertama. Jadi Abu Darda ini menikah dua kali. Menikah dengan Ummu Darda, kemudian meninggal, kemudian menikah lagi dengan Ummu Darda As-Sughra, Ummu Darda yang kedua. Dan ternyata Ummu Darda As-Sughra ini betul-betul sangat menyayangi istrinya. Artinya apa? Nasihat yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi itu benar-benar dipraktikkan. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam hal ibadahnya saja, namun ternyata memperhatikan juga istrinya. Sampai-sampai ketika beliau menikahi istrinya yang kedua, yakni Ummu Darda As-Sughra tadi, sampai-sampai Ummu Darda ini sangat menyayangi Abu Darda sampai beliau meninggal. Ya, diriwayatkan bahwasanya ketika Abu Darda meninggal, maka Ummu Darda ini menjanda. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian, artinya sudah melewati masa iddahnya, tidak disebutkan riwayatnya berapa tahun lamanya. Namun dikatakan ini Ummu Darda ini termasuk dari, bukan dari kalangan sahabat ya, dari kalangan tabi'in, karena tidak bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Darda ini didatangi oleh seorang yang memiliki paras, yang memiliki kedudukan, yang memiliki nasab dan juga popularitas yang sangat bagus. Beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan ya, datang kepada siapa tadi, Ummu Darda As-Sughra tadi untuk ya menikahinya. Namun ternyata apa jawaban dari Ummu Darda? Ummu Darda ini menolak lamaran dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ini mengatakan bahwasanya sami'tu Abu Darda, ini sangat istri yang sayang sama suami ya. Apa jawabannya? Yaqul, aku pernah mendengar Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuma imra'atin, siapa saja di antara wanita, tuwfiya anha zawjuha, yang mana ditinggal meninggal oleh suaminya, fatazawwajat ba'dahu fahiya li akhiri azwajiha, kemudian si wanita itu menikah lagi, maka dia menjadi
atau dia menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Kemudian apa kata Ummu Darda As-Sughra ini? Walastu uridu bi Abi Darda badalan, dan aku tidak mau ada pengganti yang lain selain Abu Darda. Nah, ini namanya cinta sehidup semati. Sampai meninggal pun Ummu Darda tetap mencintai Abu Darda, sampai Allah wafatkan Abu Darda dan menginginkan pertemuannya di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Abu Darda, tidak rela digantikan dengan yang lainnya. Mudah-mudahan istri antum seperti itu ya. Tapi kalau sama antum saya nggak yakin. Ya, kalau istri antum pertama, istri antum meninggal, Ustaz, kan ini yang dibahas istri itu meninggal dengan suami terakhirnya. Kalau saya, istri saya meninggal kemudian menikah lagi, berarti istri saya dapat banyak di sana. Ya, baik. Khawani fillah azanillahu wa yakum. Pelajaran yang tadi kita sebutkan di sini, bagaimana Ummu Darda atau Abu Darda radhiyallahu anhu ini benar-benar mengamalkan nasihat yang disampaikan oleh saudaranya Salman Al-Farisi, dan itu dibuktikan dengan bagaimana kesetiaan Ummu Darda. Karena tidak mungkin seorang istri itu menyayangi kalau istrinya apa? Ya cuek-cuek saja, tidak memperhatikan kebutuhan istrinya, tidak memperhatikan apa yang menjadi haknya. Ketika Salman Al-Farisi menasihatinya, kemudian Abu Darda melaksanakan nasihat tersebut, dipraktekan, maka berbuah hasil. Tadi Ummu Darda yang meninggal di awal kemudian digantikan dengan Ummu Darda As-Sughra, kemudian setia sampai meninggal. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang juga menjadi perhatian bagi kita, bahwasanya saya pernah menyampaikan kalau nggak salah di majelis ini, kebahagiaan suami itu sejatinya adalah ketika berada di rumahnya. Ini harus diperhatikan baik-baik. Kalau antum masih lebih hobi di majelis ilmu, ya itu nggak ada masalah ya kalau majelis ilmu. Tapi kalau antum lebih hobi di luar, dalam tanda kutip, hal-hal yang kurang bermanfaat, masih lebih senang makan di nasi padang daripada masakan istri, masih lebih senang kumpul-kumpul, ya naudzubillah, main gaple misalkan, main-main hal yang kurang bermanfaat daripada kumpul sama istri. Kadang mohon maaf ya, ada sebagian suami itu yang ketika keluar rumah itu nomor istrinya itu diblokir sementara. Kenapa? Ini ganggu terus istri ini, misalkan mana-mana dihantui sama istri. Ada seperti itu, naudzubillah. Ya. Justru harusnya kadang-kadang memang tipe-tipe istri kan berbeda ya. Ada istri itu yang mungkin sangat protektif, sangat mau tahu saja di mana lokasinya. Ya ada macam-macam tipe. Ada istri yang cuek, mau nyampe mau enggak ya terserah gitu kan. Ada yang ada istri yang seperti itu. Namun intinya bagaimana seorang, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha litaskuna ilaiha." Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya, tujuannya apa? Agar dia merasa senang kepadanya. Jadi tanda tanya kalau antum merasa pas pulang ke rumah, terus bawaan lihat istri itu bukan surga, ini neraka, ini kelihatannya burem gitu kan. Ini tanda tanya. Maka ketenangan itu berada di dalam rumah kita. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain mengatakan di dalam surat Ar-Rum yang kita hafal betul-betul, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Itu tujuan pernikahan, agar kita mendapatkan ketenangan. Ya, makanya saya pernah ada salah satu ikhwah yang bercerita kepada saya, bahwasanya istri suami ini sebetulnya prihatin. Beda ya, perhatian dengan prihatin. Prihatin dengan seorang yang sudah di usia 30 ke atas tapi belum menikah gitu kan. Tapi ternyata dia ini belum mendapatkan surat izin menikah dari istrinya. Ini bagaimana kita melihat seorang yang mungkin, kalau laki-laki mungkin masih agak ya rileks saja, di atas 30 masih aman, masih banyak, masih ada kesempatan. Tapi kalau seorang wanita sudah di atas 30 itu tanda gelisah itu akan muncul. Makanya dengan adanya pernikahan itu akan memberikan ketenangan. Bagaimanapun seorang wanita yang mungkin dia disibukkan dengan pekerjaan,
wanita karir dan lain sebagainya, namun tidak ada ketenangan sejatinya dalam dirinya dalam mengumpulkan harta. Karena apa? Karena Allah menjanjikan min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dengan adanya pernikahan ada suami yang memberikan ketenangan, yang menjaganya, yang menafkahinya, kemana-mana mau safar juga tenang ya. Nah ini si laki-laki ini cerita mengatakan bahwasanya saya sebetulnya kasihan, prihatin dengan wanita tadi, tapi bagaimana, karena dan si perempuannya juga ini kadang tidak mau dijadikan yang kedua, karena biasanya wanita-wanita seperti itu kan alasannya yang pertama, ketika dia tidak mau itu pasti yang dipikirkan apa? Perkataan orang. Tidak mau dikatakan istri yang perempuan yang merebut suami orang, tidak mau dikatakan perempuan yang tidak mau dibagi perasaannya gitu kan. Dan juga yang lebih sulit lagi meyakinkan istrinya untuk mau dimadu gitu kan, seperti itu. Baik, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi diri saya pribadi khususnya, dan juga bagi antum sekalian yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keberkahan di dalamnya, dijadikan pahala argo yang mengalir dalam muamalah antum dengan istri, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan rumah tangga kita ini bukan hanya sekedar fid dunya, namun fil akhirah Allah Subhanahu wa taala memasukkan kitanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Astagfirullah, mungkin ini bisa kami sampaikan. Ada sesi tanya jawab atau gimana, Pak? Tapi mungkin saya batasi sampai jam 9 karena saya harus pergi ke Sidoarjo. Ada tusukan. Tapi lebih afdal mana aja yang berpuasa berbuka dari dengan meneruskan puasa atau membatalkan puasa yang dijamin atau apa lihat sih kok? Kalau yang saya tadi ajarkan, lihat dulu menu makanannya, Pak. Nah ya, kan seperti itu. Artinya tergantung bagaimana kondisi kita. Memang di situ tidak ada afdoliyah. Perbedaan di kalangan para ulama tidak membahas mana yang lebih utama. Artinya di situ amirul linafsi. Kalau kita tujuannya untuk menyenangkan perasaan saudara kita, maka di situ kita berbuka. Namun kalau dengan kita melanjutkan puasa, artinya misalkan ketika kita sebagai seorang tamu kemudian disuguhi makanan, terkadang atau jangankan gitu, mungkin kita sebagai seorang yang sahibul bait misalkan, yang memiliki, yang sebagai tuan rumah menyediakan makanan, ternyata yang disediakan itu sedang berpuasa, maka ketika tamu itu sendiri kemudian merasa tidak nyaman dengan ketika dia makan sendirian, kemudian kita pun berbuka dalam rangka menyenangkan tamu kita, maka itu pun lebih dianjurkan, artinya dalam hal menyenangkan tamu kita. Karena bisa jadi gitu kan, ada tamu yang malu-malu kalau mau ngambil sendiri, tapi kan kalau misalkan sudah dikasih atau ada ditemani sama tuan rumahnya, dia bisa makan dengan enak dan tenang gitu kan. Ini bahasa tenang ini tanda kutip ya, artinya bisa nyaman dalam hal makan. Jadi intinya wallahu a'lam, tidak ada afdaliyah mana yang utama selama kita dalam hal ini adalah puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi artinya dibedakan ya, kalau sampai dia susah-susah masak-masak itu mungkin lebih baik dibatalkan karena disuruh apa. Tapi kalau di rumah yang menyurungi air putih misalnya hanya 2 biji goreng, itu kalau sebagai tamunya, Pak ya, tamunya. Saya bukan mengajarkan ya, bukan. Maksudnya ketika yang dicontohkan tadi seperti itu, artinya kalau tujuan kita yang penting menyenangkan tuan rumah ya, kalau menyenangkan diri pasti karena kamu disuguhi air minum kan, sebagai anu lah, saya puasa tuh oke lah masih kan, tapi ini pas lagi betul-betul khusus nih masak sampai yang tadi seperti Abu Darda saya masak itu kan apa namanya, mengorbankan waktunya untuk tamu ini segitunya gitu. Betul. Tentunya beda ya. Betul. Bahkan Abu Darda pun sampai ya membatalkan puasanya. Dan ini betul dalil juga yang menunjukkan. Yang membatalkan. Iya, Salman Al Farisi membatalkan
karena memang tujuannya ingin makan. Kalau tadi kan Salman yang tidak berpuasa Pak, Abu Dardanya tadi siapa yang berpuasa? Salman yang berpuasa ya. Betul. Oh iya, silakan. Sejauh mana hak seorang istri ya dibandingkan dengan hak yang lainnya? Soalnya kan maaf Ustaz, menurut Pak Ustaz yang saya berkata tadi kan kadang-kadang kita ada planning untuk kajian ya Pak Ustaz, atau istri punya acara gitu, akhirnya kita kan membatalkan, tidak jadi ke kajian. Akhirnya kita mementingkan istri ya. Yang saya tanya sejauh mana hak yang bisa kita penuhi istri kita gitu Pak Ustaz. Kalau kita membahas masalah hak dan kewajiban istri, ini bisa nambah kajiannya sampai jam 11 malam ya. Namun intinya dari pembahasan yang kita sampaikan tadi, kita mampu memilah dan memilih yang mana menjadi porsinya. Intinya kita tidak tadi kita sampaikan bahwasanya Salman Al-Farisi ini mengatakan kepada Abu Darda ini salah ketika beliau lebih mendahulukan tanda kutip urusan akhirat, mengingatkan bahwasanya ada hak juga yang harus engkau penuhi, hak istri. Kemudian ketika kebalikannya seorang lebih disibukkan dengan urusan dunia, tentu kalau perbandingan persentasenya lebih parah, lebih mendahulukan dunia gitu kan daripada urusan akhirat. Nah, sekarang kita timbang juga kajian atau ngantar istri ke mall misalkan, dua-duanya ini sama-sama pahala, karena tadi katanya kalau misalkan habis isya kajian ini dapat pahala as-samar fil lail atau fil ilm. Kemudian ngantar istri kebutuhan menunaikan haknya, pertama ngasih nafkah, kemudian juga di situ mungkin ada bincang-bincang juga dapat pahala. Mana yang harus diutamakan? Kalau bisa setiap Jumat malam liburkan itu ibadah ya, jadi tetap datang kajian gitu, karena masih ada apa? 5 atau 6 malam yang lainnya. Nah, itu bisa dikatakan proporsional. Jangan sampai bikin acara setiap hari Jumat malam gitu loh ya. Jadi kita bisa menilai mana yang artinya keutamaan dalam menuntut ilmu itu ada keutamaan tersendiri, ada keutamaan yang lebih, bukan hanya sekedar as-samar fil ilmi saja, bukan hanya sekedar bergadang dalam menuntut ilmu, tapi ada keutamaan bagaimana kita hadir di majelis ilmu, ada ketenangan yang mungkin ketika kita berbincang sama istri ya kadang-kadang tenang, kadang-kadang ribut gitu kan. Coba di kajian ilmu ada nggak yang ribut? Ya nggak ada itu kan ya. Itu wallahu a'lam. Jadi kita bisa kalau berbicara tentang hak dan kewajiban itu sangat luas ya, tapi kalau mengatakan proporsionalnya kita harus bisa membagi waktu, intinya gitu. Jadi jangan terlalu kita menyibukkan, karena ada sebagian ya yang disibukkan dengan berdakwah sampai berhari-hari, meninggalkan kewajiban istri atau meninggalkan hak yang seharusnya dipenuhi kepada istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah sudah cukup ya, sudah menunjukkan angka jam 9, karena mohon izin saya harus kembali ke rumah karena ditunggu sama istri karena mau ibadah juga. Saya melanjutkan pembicaraan. Baik. Nakhtatim bi doa kifaratul majlis. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.